Hai, balik lagi di RWPP Plot. Sakamoto kini menjadi buronan seluruh pembunuh bayaran di Jepang dengan nilai bounty 1 miliar yen. Banyak yang mengincarnya. Sementara Shin menunjukkan potensinya dalam melindungi keluarga Sakamoto. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini dia alur cerita anime Sakamoto Days episode 4. Ih, wibu. Dibuka dengan menampilkan sesosok wanita bernama Obiguro dan pria bernama Boylet, di mana mereka berdua sepertinya adalah pembunuh bayaran. Sementara itu di tempat lain terlihat Shin sedang diobati dengan penawar racun dari si pembunuh bayaran yang telah dia kalahkan. Sakamoto bertanya, siapa yang membayarnya? Awalnya si pembunuh bayaran tidak mau mengaku, tapi Lu mendekat dan mengambil pisau beracun si pembunuh dan langsung menusuk pisau itu ke tubuh si pembunuh. Hah? Oi, nani sun kaite? Lalu dia mengancam akan menghabiskan penawarnya jika dia tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya. Dan itu berhasil. Si pembunuh mengaku dia dibayar oleh perusahaan bernama Dodenkai. Lalu Shin bertanya, apakah dia terdaftar di JEE? Lu bertanya, apa itu JEE? Shin lalu menunjukkan kartu anggotanya. JEE adalah singkatan dari Japan Association Assassin, di mana anggotanya hanya ada 400 pembunuh profesional. Si pembunuh bertanya, apakah Sakamoto dulu bergabung dengan Ordo? Sakamoto hanya diam. Itu menyimpulkan jika memang benar Sakamoto dulu pernah tergabung dalam Ordo. Anta, moto Oda tte uwasa, honto? Oda? Tak lama, Hana dan Aoi datang. Dia bertanya, apa yang mereka lakukan? Apalagi setelah melihat ada orang yang diikat. Shin beralasan jika ini hanya latihan. Hanya dan Aoi pun percaya dan mereka pergi begitu saja untuk makan. Si pembunuh bertanya kepada Shin apakah mereka tidak akan membunuhnya. Shin bilang mereka hanya ingin menikmati liburan. Bahkan sebelum pergi, Hana sempat memberikan pujian atas penampilan si pembunuh di atas panggung karena Hana mengira jika itu hanya pertunjukan. Dan dia memberinya plester sebagai tanda peduli. Melihat itu, si pembunuh jadi mengurungkan niatnya untuk memburu Sakamoto. Saat sedang makan, Shin merasa kepalanya sakit. Dia mengira itu mungkin dari efek penawar racun. Alhasil, Shin untuk saat ini tidak bisa membaca pikiran. Yang artinya, dia tidak bisa mendeteksi keberadaan musuh di sekitar mereka. Di sisi lain, Aoi yang melihat mereka bertingkah aneh merasa curiga. Di tempat lain, di kamar mandi umum, si pembunuh bayaran tadi sedang cuci tangan. Sampai dia kedatangan Boylet, pria di awal scene tadi, dan juga si cewek Obiguro. Mereka langsung melumpuhkan si pembunuh bayaran yang diketahui bernama Tatsu. Tujuan mereka berada di sana adalah untuk membunuh Sakamoto juga. Obiguro tampak bersemangat, apalagi Boylet. Dikatakan mereka pernah membunuh 100 orang. 2年前のバルカン構想ではたった2人で100人以上殺したと言われる。 Di tempat makan, Shin berusaha menjelaskan jika tidak ada yang disembunyikan dari Hana. Dengan segala penjelasan, akhirnya Hana percaya. Dan mereka lanjut naik wahana. Dan wahana terakhir yang mereka akan masuki adalah rumah hantu. Di dalam, mereka akan menemukan hantu-hantu ala-ala rumah sakit angker. Ternyata, Boylet dan Obiguro sudah memantau pergerakan Sakamoto. Benar saja, di dalam bukan hanya ada hantu, tapi para pembunuh bayaran juga ada, di mana Sakamoto menjadi sasaran serangan.
tapi Sakamoto dengan mudah mengalahkannya. Boiler dan Obiguro masih memantau keadaan Sakamoto. Di saat Obiguro tak sabar ingin menghadapi Sakamoto, Boiler bilang Sakamoto adalah targetnya. Dia yang akan menghadapinya. Boiler lalu teringat masa-masa saat di JCC, yaitu tempat pelatihan untuk para calon pembunuh bayaran. Di mana saat itu Boiler dan Sakamoto cukup dekat. Mereka selalu bersama. Tapi pada saat hari Valentine, begitu banyak yang memberi coklat kepada Sakamoto. Parahnya lagi, saat bertemu dengan Nagumo, Nagumo bertanya siapa Boiler. Sakamoto malah bilang tidak mengenalnya. Lantas itu membuat Boiler sakit hati karena dia merasa tidak dianggap. 誰その人知らん Sementara itu, Sakamoto sudah banyak mengalahkan para pembunuh yang ada di dalam rumah sakit hantu. Sementara Lu masih saja ketakutan sampai-sampai dia harus minum obat penenang. Tapi saat Shin memeriksa obatnya, ternyata itu bukan obat, tetapi sake. Mereka tiba-tiba mendengar sesuatu dari balik pintu. Suara gedoran yang terus-menerus. Lu yang dalam keadaan mabuk tanpa takut membuka pintu itu dan wah, di dalam ternyata terdapat banyak pembunuh bayaran yang berkostum zombie. Sakamoto yang sedang menghalau mereka tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dari Boiler yang ternyata menyusup di antara para zombie. Sakamoto memang berhasil menahannya, tapi Sakamoto dipentalkan sampai menembus tembok. Saat Boiler kira sudah menang, tiba-tiba, sebuah kartu anggota JEE terbang ke arah Boiler. Dan terlihat Sakamoto yang kesal. Sakamoto kali ini benar-benar marah. Sementara itu di tempat lain, Shin yang mengkhawatirkan Hana dan Aoi menemukan mereka dalam keadaan pingsan. Dan Obiguro datang beserta gengnya. Tapi tiba-tiba, Lu menendang wajah Obiguro. Terlihat Lu dalam keadaan mabuk. Sementara itu di tempat Sakamoto, Boiler terus bertanya, apakah Sakamoto mengingatnya? Tapi Sakamoto dengan kesal menjawab tidak kenal. Sakamoto hanya ingin keluarganya. Karena kesal, Sakamoto menyerang Boiler. Tapi boom! Sakamoto terkena ledakan. Rupanya Boiler menggunakan semacam bola bekel yang bisa meledak. Boom. Di tempat lain, Lu yang percaya diri bisa mengalahkan Obiguro coba meninju Obiguro. Tapi sayangnya, kali ini Obiguro bisa menahan pukulan Lu dengan mudah. Obiguro lalu menyuruh anak buahnya menangkap Shin dan mengikatnya. Dan terlihat Shin akan digergaji oleh anak buahnya jika Lu tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan Obiguro, yaitu setiap 10 detik Lu harus bisa menyerang Obiguro. Jika tidak, Shin akan dipotong. Di tempat Sakamoto, dia benar-benar terpojok. Dia tidak bisa menyentuh Boiler. Sakamoto benar-benar dihajar habis-habisan. Puncaknya, Boiler menggunakan roket Dynamite Punch. Sakamoto terpental jauh. Boiler merasa sudah menyelesaikan misinya. Sakamoto tak bergerak. Tapi tiba-tiba dari kepulan asap keluarlah sosok Sakamoto dalam mode kurus. Dan mulai sekarang Sakamoto benar-benar serius. Dan episode ini selesai. Buset, Sakamoto bisa kurus lagi. Tapi by the way kumisnya kemana ya? Wah, bagaimana pertarungan melawan Boiler? Nantikan episode selanjutnya hanya di RWPP Plot.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.